Bismillah, kita masuk ke materi adzan dan iqamah. Apa yang dimaksud dengan adzan dan iqamah? Adzan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat, dan iqamah adalah seruan agar segera berdiri untuk sholat. Apakah teman-teman sudah tahu kapan adzan mulai disyariatkan? Nah, adzan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Sebelumnya, ada beberapa usulan dari para sahabat tentang cara menyeru kaum mukminin untuk sholat. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan terompet, ada pula yang mengusulkan dengan api. Namun, Rasulullah menolaknya karena menyerupai kebiasaan orang kafir. Tidak lama setelah itu, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, beliau bermimpi tentang adzan untuk mengumpulkan kaum muslimin agar menunaikan sholat. Kemudian, mimpi tersebut dikuatkan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Disebut apakah orang yang adzan? Ya, muadzin. Rasulullah SAW mempunyai dua orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Untuk menjadi muadzin, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, laki-laki dan beragama Islam. Kedua, memiliki suara lantang. Ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Keempat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa. Kapankah adzan dan iqamah dikumandangkan? Adzan dikumandangkan sesaat setelah masuk waktu sholat. Adzan juga boleh dikumandangkan pada awal waktu fajar. Tujuannya adalah untuk membangunkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk sholat subuh. Kapan iqamah dikumandangkan? Iqamah dikumandangkan apabila imam sudah ada dan bersiap untuk sholat berjamaah. Sebaiknya adzan dan iqamah dikumandangkan oleh muadzin yang sama. Antara adzan dan iqamah hendaknya diberi jeda waktu agar jemaah berkumpul lebih banyak dan sebelumnya mereka dapat mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Lafal adzan dan iqamah telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Adzan merupakan seruan dari Allah kepada para hamba. Hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal adzan. Apabila kita paham maknanya, niscaya hal itu insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan apabila adzan sudah dikumandangkan? Kita bisa berhenti dari bermain dan segala kegiatan duniawi. Kemudian mendengarkan kumandang adzan, dan ketika mendengar adzan kita disunnahkan untuk menjawabnya. Doa setelah azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai suruhan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berilah kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sahih riwayat Bukhari. Alhamdulillah, demikian pembelajaran hari ini ya, sholih-sholihah. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.